Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di materi semester 2. Semester 2 ini kita awali dengan konsep gaya magnet. Kutub magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara, kutub magnet yang menghadap ke utara ketika magnet dapat bergerak bebas. Kutub selatan, kutub magnet yang menghadap ke selatan ketika magnet dapat bergerak bebas. Kutub magnet berada di ujung-ujung magnet, seperti yang ditunjuk oleh gambar. Berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, benda dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Benda ferromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat. Contoh, besi, baja, nikel, dan kobalt. 2. Benda paramagnetik, yaitu benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet. Contoh, aluminium, magnesium, litium. 3. Benda diamagnetik, yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contoh, emas, perak, tembaga, dan bismut. Berikut ini adalah interaksi antara kutub-kutub magnet. Dua kutub magnet yang sejenis di situ adalah utara didekatkan dengan utara, maka kutub yang sejenis bila didekatkan saling tolak menolak. Interaksi yang lain yaitu kutub selatan didekatkan dengan kutub utara. Maka yang terjadi adalah kutub yang tidak sejenis bila didekatkan saling tarik-menarik. Kutub magnet adalah bagian magnet yang mempunyai gaya tarik yang besar. Contohnya, apabila ada serbuk besi didekatkan ke magnet, maka serbuk besi banyak menempel di bagian ujung-ujung atau kutub-kutubnya. Sekarang kita masuk ke teori magnet. Di situ ada kutub utara dan selatan. Apabila magnet dalam keadaan terpotong-potong menjadi bagian yang kecil-kecil, maka akan ada yang namanya magnet elementer. Apa itu magnet elementer? Magnet elementer adalah magnet-magnet kecil yang menjadi penyusun suatu magnet. Perbedaan susunan magnet elementer besi atau baja sebelum dan sesudah jadi magnet. Kita lihat. Nah, di sebelah kiri ini adalah sesudah jadi magnet dan sebelah kanan ini adalah sebelum jadi magnet. Nah, perbedaan sifat kemagnetan baja dengan besi. Baja bersifat magnet tetap karena magnet elementernya sukar berputar. Besi bersifat magnet sementara karena magnet elementernya mudah berputar. Cara membuat magnet, yaitu yang pertama dengan menggosok. Di situ yang dibuat adalah besi atau baja. Misalnya di situ besi atau baja digosok dengan salah satu ujung magnet. Ya, ujung yang menggosok itu adalah kutub utara. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini adalah digosok searah. Digosok searah sehingga menyebabkan magnet elementernya menjadi teratur. Kalau sudah teratur, nah ini akan menjadi magnet. Nah, kemudian setelah jadi magnet tentunya memiliki kutub, yaitu utara dan selatan. Nah, ujung yang lepas dari penggosokan atau ujung terakhir yang digosok membentuk kutub yang berlawanan dengan kutub yang digunakan untuk menggosok. Kalau tadi yang menggosok adalah utara, maka yang terakhir digosok adalah selatan. Yang kedua yaitu mengalirkan arus listrik DC atau disebut elektromagnet. Nah, di sini maksudnya adalah membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik. Yang dibuat adalah besi atau baja. Di sini arus listrik DC-nya yaitu menggunakan baterai. Kita lihat arah arusnya yaitu dari kutub positif baterai menuju ke kutub negatif. Kita lihat di sini arah arus
awalnya adalah ke kiri, kemudian ke atas, sesuai dengan arah lilitan. Yang bagian depan lilitan di besi atau baja itu adalah ke bawah. Kemudian yang bagian belakang itu adalah ke atas. Kita lihat arah lilitannya seperti itu. Nah, kemudian kutub-kutub magnet yang terbentuk dapat ditentukan dengan aturan genggaman tangan kanan. Jadi yang kita gunakan adalah tangan kanan ya. Kemudian ibu jari sebagai letak kutub utara. Kalau arah ibu jarinya ke kanan, maka kutub utara di kanan. Nah, kemudian arah arus listrik itu ditentukan oleh arah keempat jari yang menggenggam. Nah, di situ mirip dengan arah arus listrik di lilitan bagian depan, yaitu ke bawah. Maka kesimpulannya adalah arah arus listrik ditunjukkan oleh arah keempat jari. Kemudian ibu jari menunjuk kutub utara. Kalau arah kutub utaranya ke kanan, maka letak kutub utaranya adalah di kanan, sesuai dengan arah ibu jari. Yang ketiga yaitu induksi magnet. Nah, kita lihat itu adalah besi, contohnya tidak bisa menarik paku. Kemudian di bagian atas kita beri magnet. Ternyata besi tadi bisa menarik paku. Intinya apa? Nah, di sini besi menjadi magnet pada saat didekati magnet. Berarti induksi adalah mendekatkan besi ke magnet sehingga besi menjadi magnet. Sekarang kita masuk ke bagaimana menghilangkan sifat magnet. Nah, ternyata sifat magnet suatu benda dapat dihilangkan dengan cara sebagai berikut, yaitu pemanasan, pemukulan, penggosokan bolak-balik, penyimpanan yang salah. Keempat cara tersebut akan mengakibatkan susunan magnet elementer pada magnet akan rusak, sehingga sifat kemagnetannya pun akan hilang. Penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bel listrik, yang kedua relay, yang ketiga telepon kabel. Demikian sedikit materi yang saya sampaikan. Untuk lebih detailnya bisa kalian baca buku paket yang kalian pinjam. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu dengan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.